Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, kembali lagi saya bersama Abi Gifran. Dan kali ini Cahaya Hati Indonesia berada di Masjid Al-Muhajirin, yang insya Allah hadir tengah kita para guru-guru kita yang akan membagi ilmu dan kebaikan buat kita semua. Kali ini tema yang akan kita angkat yaitu Allah memberi harapan bagi orang beriman. Bu, ya. Sehat semuanya? Pak, ya. Kurang kompak nih Pak. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Insya Allah tema ini akan dibahas oleh guru kita yang alhamdulillah guru kita Ustadz Hilmi Firdausi sudah hadir di tengah kita semua. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah, pakai kuning-kuning hijau sedikit tambah cerah ini guru. Alhamdulillah. Nah, siap guru, temanya Allah memberi harapan bagi orang yang beriman. Silahkan guru. Baik, izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam ngerujak mangga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Tadi salamnya belum kompak, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Abi Gifran, biasanya beliau mendampingi saya sebagai penceramah. Hari ini tugasnya beda, jadi host walaupun bayarannya sama kata beliau. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, Perum Bojong, Depok Baru, betul? Ya, Kabupaten Bogor ya. Insya Allah semua calon penghuni surga. Amin. Ibu-ibunya berseragam ya. Ada yang hitam biru, black blue. Ada yang hitam pink enggak? Itu jadi black pink ya. Ya, kalau bapak mah begini aja kita mah apa ya, putih ya gitu ya. Kalau ibu, istri kita mah bu, bapak ya, ibu-ibu kan bajunya banyak ya. Kalau kemana-mana tuh seragamnya matching pak. Maka jangan aneh kalau di rumah kita, lemari kita itu banyakan siapa isinya? Bu, ibu banyak bajunya. Udah punya baju masa depan belum? Apa ya baju masa depan? Besok beli ke pasar ya, baju masa depan. Tapi yang polos aja, jangan pakai motif-motif. Ya, polos putih, jangan pakai polkadot, jangan pakai kotak-kotak, kembang-kembang, apalagi batik. Karena agak aneh kalau ada pocong batik nanti. Ya. Tema kita hari ini, Allah memberi harapan bagi orang-orang yang beriman. Kita akan sedikit membahas tentang tafsir surah At-Tin. Tadi seperti Viti di depan, tentang surah At-Tin. Apa Latin ya? Ya, ini surahnya paling gampang ini. Wat-tin wa zaitun. Allah bersumpah dengan nama buah tin dan buah zaitun. Setiap Allah bersumpah Bapak Ibu, kalau kita kan sumpahnya demi Allah. Allah nggak mungkin bersumpah pakai nama sendiri. Maka Allah selalu bersumpah dengan sesuatu yang besar. Wal asr, demi masa, demi waktu. Artinya waktu itu sesuatu yang besar. Begitupun wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Ini watin, wazaitun. Tin itu buah tin, zaitun buah zaitun. Ibu kalau umroh haji suka ada oleh-oleh minyak zaitun. Buah tin, buah zaitun itu buah yang sangat mengandung keberkahan dan sehat. Ibu yang tinggi kolesterolnya,
besok apa-apa jangan digoreng. Gorengnya pakai minyak zaitun, tapi mahal harganya. Ya, ya. Buah tin, buah zaitun itu juga simbol, Bu. Kata para ulama mufassir, buah tin itu simbol dari Palestina, Bu. Sedangkan buah zaitun itu simbol dari Syam. Palestina hari ini sedang bergejolak, Syam pun sedang bergejolak. Karena kata para ulama, nanti di akhir zaman yang menjadi sentral perjuangan umat Islam adalah Syam. Syam itu 4 negara, Bu. Palestina, Syria, Lebanon, Jordan. Artinya Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah apa tadi? Buah zaitun itu bukan sembarang sumpah. Watturi sinin, dan demi bukit Sinai. Ya. Ini bukit Sinai tempat Nabi Musa menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain nabi kita ada nabi-nabi yang juga menerima wahyu. Yang kita kenal yang pertama siapa? Nabi Musa. Apa kitabnya? Taurat. Nabi Daud apa kitabnya? Zabur. Nabi Isa apa kitabnya? Nabi Muhammad apa kitabnya? Al-Quranul Karim. Kita wajib mengimani semuanya. Cukup mengimani saja. Namun yang untuk melaksanakannya kita hanya kitab yang terakhir. Yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, itu Watturisin. Artinya Bu, itu bukit Sinai pun bukit yang besar. Bukit yang penuh dengan sejarah sampai Allah bersumpah atas nama bukit itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya bentuk. Dengan sebaik-baiknya bentuk. Bapak Ibu, kira-kira bentuknya sempurna nggak hari ini? Sempurna. Ada mata? Ada. Ada telinga? Ada hidung? Ada hati? Ada. Binatang Bu, punya mata, punya telinga, kadang punya hidung tapi nggak punya hati. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Maka Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Namun kesempurnaannya itu bisa membawa dia seperti malaikat, namun juga bisa menjatuhkan dia seperti binatang. Balhum adal kata Allah, bahkan lebih rendah lagi. Bagaimana manusia yang bisa menjadikan kesempurnaan dirinya menjadi seperti malaikat? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Ibu tahu Musa? Kenal di mana? Di mana? Hah? Di buku. Iya. Musa itu siapa, Bu? Nabi Musa itu siapa? Anak angkatnya? Fir'aun siapa? Iya. Kenal di mana Fir'aun? Buku mulu. Iya. Fir'aun itu Bu, raja yang ngaku sebagai Tuhan. Istrinya siapa istrinya? Jangan kebalik. Asiyah. Iya, bukan Aisyah, itu istri Nabi. Asiyah, wanita salehah, pemuka ahli surga. Kata Rasul. Ya, tapi suaminya itu Fir'aun, raja ngaku Tuhan. Musa anak angkatnya. Walaupun anak angkatnya seorang raja yang mengaku Tuhan, tapi Musa tetap teguh untuk menjembarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bermusuhan dengan ayah angkatnya. Begitupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu nabi kita itu, Bu. Ya Allah, Bu. Nabi kita itu orang yang lahir dari keturunan ningrat di Makkah. Namun ketika beliau memproklamirkan Islam, maka seluruh orang Mekah itu menghujat beliau. Menghujat, kadang-kadang sedang ibadah Bu di depan Masjidil Haram, ditumpahi kotoran onta. Ditumpahi joroan onta. Pernah diboikot 3 bulan tidak makan, kecuali hanya rumput-rumput ilalang. Muhammad SAW dengan penuh kesabaran, beliau tidak perangi dulu. Baru ketika beliau hijrah ke Madinah, mulai berperang. Berhasil Islam menang ketika Futuh Mekah, Bu. Tahun 8 Hijriah, Rasul datang bersama 10.000 orang masuk ke kota Mekah tanpa perlawanan. Ya, itu musuh-musuh beliau yang masih ada, Bu. Kan musuh beliau itu ada 3, Bu. Yang paling besar ada namanya Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan. Abu Janda nggak ada. Abu Lahab, Abu Jahal udah mati. Tinggal Abu Sofyan. Tinggal Abu Sofyan. Abu Sofyan ketika Rasul datang dengan 10.000 orang pasrah. Mati dah gua hari ini. Ya. Kata Umar, Bu.
Hadza yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam. Wah, iya dong. Masuk 10.000 orang nggak ada perlawanan. Dulu siapa yang pernah menyukai Rasul? Yang pernah membuang kotoran di kepala Rasul? Yang pernah membuang jerawan onta di kepala Rasul? Siapa? Tebas sama kita. Itu kata Umar bin Khattab. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Apa kata Rasul? La, hadza yaumul marhamah. Tidak, hari ini harinya kasih sayang. Harinya kasih sayang. Barang siapa orang Mekah masuk ke dalam Ka'bah dia aman. Barang siapa orang Mekah masuk ke dalam rumahnya Abu Sofyan, maka dia aman. Abu Sofyan musuh besar Rasulullah. Tapi kata Rasul, barang siapa masuk ke rumah Abu Sofyan musuh besarku, dia aman. Dengan kemuliaan itu akhirnya Abu Sofyan masuk Islam. Muhammad SAW, contoh seorang yang dengan imannya akhirnya menjadi manusia paling besar di muka bumi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan diri kita, penciptaan kita itu bisa membuat kita menjadi derajat yang sangat tinggi pun bisa menjatuhkan kita. Maka tugas kita hari ini dengan seluruh nikmat yang Allah berikan berupa kesempurnaan tubuh, jadikan amal soleh sebagai prioritas utama kita. Sebelum nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang udah siap menghadap Allah? Siap belum, Bu? Nih ibu kan udah muka-mukanya udah siap sih. Bapak, Masya Allah. Ya siap, Pak. Ya. Masalahnya siap nggak siap, Israel kalau datang itu nanya ibu nggak? Bu, Pak, udah siap belum ketemu Allah? Nggak nanya. Siap nggak siap, tetap harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita hari ini jangan mikirin gua kapan ya matinya. Jangan, kita pasti mati. Ibu duluan, saya belakangan gak apa-apa, saya mah redo. Ya, saya belakangan, bapak duluan, saya ikhlas Pak. Insya Allah ikhlas. Ya, insya Allah semua saya ikhlas. Ya, kita nggak usah mikirin kapan kita mati. Yang perlu kita pikirin, bekal kita cukup apa enggak. Amal soleh kita cukup apa enggak. Amal kita Allah terima apa enggak. Ya. Yang paling penting adalah berbekal dengan amal soleh. Kata Allah di Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal yaitu takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, beramal soleh dan kelak nanti husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memaparkan tuntas, lugas dan begitu padat dengan banyak ilmu kebaikan buat kita semua. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang menjadi paparan beliau tadi, kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dengan seluruh kenikmatan yang Allah sempurnakan dalam diri kita. Sehingga kesempurnaan fisik, kesempurnaan daripada fisik kita ini menjadikan kita bukan hanya sempurna fisik, tapi juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ada yang mau bertanya? Masya Allah banyak banget Ustaz. Tapi saya pilih cuma satu aja. Silakan yang paling depan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz untuk bertanya. Katanya. Kata siapa? Katanya banyak yang berkata bahwa manusia melakukan kejahatan menjadikan dia rendah, apalagi di hadapan Allah. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan kejahatan tapi bertambah kekayaannya dan bertambah lagi. Punten, nama saya Suyarti Asmat dari pengajian Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih. Itu saja Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Suyanti Ahmad yang luar biasa. Pertanyaan ini menjadi relate dalam kehidupan yang akhir-akhir ini kita dengar sama-sama ya. Semoga dengan apa yang nanti dijelaskan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi membawa pencerahan buat kita. Silahkan guru. Iya, emang banyak ya Bu ya, orang gak pernah ibadah, rajin maksiat, malah makin kaya. Iya, makin banyak duitnya, rumahnya makin gede. Iya, Masya Allah, Ibu, Bapak.
Saya mau tanya Bu, rezeki itu apa sih bentuknya? Ayo, rezeki itu duit, uang rezeki bukan? Kesehatan, anak soleh, suami setia, istri banyak. Rezeki katanya. Langsung tuh ada ngomelin tuh. Ya Allah. Mau langsung melengos semua. Melengos semua. Ya. Saya mau tanya, ibu bapak hadir di masjid, di majlis taklim, pengajian begini rezeki bukan? Ini yang jarang orang tahu. Dikira semua rezeki duit aja. Ibu-ibu gajinya naik suaminya, rezeki Ustadz. Bonus rezeki Ustadz. Justru hadir di pengajian. Rajin tolabul ilmi, bapak 5 waktu ke masjid itu rezeki Pak. Yang kadang kita nggak hitung. Akhirnya rezeki kita selalu berorientasi pada dunia, dan dunia. Maka ketika kita melihat orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, hobi maksiat. Kok bukan malah belangsak, malah makin tajir, malah makin kaya. Sampai dia bilang, "Win Ustadz, ngapain gue sholat tuh gue makin kaya, nggak pernah sholat. Ngapain gue ke pengajian tuh mobil gue makin banyak, itu yang ngaji cuma jalan kaki, kesian dia begitu." Nah loh. Nah ibu jangan pernah silau, bapak jangan pernah silau. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang menghabiskan nikmatnya untuk manusia itu. Untuk apa? Untuk mengusirnya jauh-jauh. Kita mengenal dengan nama istijrat. Jebakan kenikmatan Allah agar manusia itu makin jauh dari Allah dan Allah sudah nggak mau lagi menyapa dia. Kenapa demikian? Allah udah benci sama dia, Bu. Allah udah nggak suka lagi sama dia. Dia sombong, tuh saya nggak sholat makin kaya. Saya maksiat kok makin kaya. Katanya makin rendah, enggak saya makin kaya kok. Akhirnya dia makin jauh. Analoginya begini Bu. Ibu, bapak kalau nyetir pernah dapat pengamen Pak? Pengamen. Kalau di Jakarta tuh banyak tuh ya. Itu pengamen. Iya. Udah suaranya kagak enak. Iya. Kadang bagus, kadang ngebas. Gitu kan ya. Kadang om gitu. Serem gitu kan. Kalau kita nggak kasih, dia ketok-ketok terus kaca mobil kita ya. Akhirnya udah suaranya nggak enak, ganggu, ngetok-ngetok, nakutin. Kita kan buka kaca mobil, kita kasih dia 1.000, 2.000. Saya nanya, Bapak Ibu kalau ngasih duit itu karena suka sama tuh pengamen? Atau Bapak pengen dia kabur, pengen dia pergi jauh? Itu namanya istijrat. Allah ngasih orang itu walaupun dia nggak ibadah, walaupun dia maksiat, bukan karena Allah cinta, bukan karena Allah suka sama orang itu, tapi Allah pengen ngusir dia jauh. Itu namanya istijrat. Maka ibu bapak jangan pernah silau, itu dia maksiat kok duitnya banyak, jangan. Mungkin boleh jadi Allah sedang memberinya istijrat, diberikan semua kenikmatan, ya. Walaupun dia nggak ibadah, walaupun dia maksiat, ujung-ujungnya dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ngiri sama kekayaan dunia yang dihasilkan oleh orang-orang yang enggak ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kira-kira. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Hilmi Firdausi yang telah membagi pencerahan buat kita semua. Sehingga kita paham bahwa betapapun Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang terpenting semua itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita akan dengarkan kajian kembali bersama Ustadz Fatullah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, ibu bapak jamaah sekaliannya, alhamdulillah kita masuk pada segmen selanjutnya, mendengarkan kembali tausiah ceramah kajian yang insya Allah pada segmen ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Fatullah. Beliau akan membahas tafsir surah At-Tin ayat 5-8. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang kompak, saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah mobil. Ibu mau hadiah mobil? Bapak mau hadiah mobil? Cius, mobilnya Ustadz Abad. Bagian itu saya. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Cakepnya kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Tanamnya di kampus UNAS. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah hutangnya pada lunas. Yang aminnya kencang kelihatan hutangnya banyak. Ya Rabban, pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain ibu-ibu kalau yang nggak kompak ngejawab salam saya bubar dari sini, suaminya kawin lagi. Pak, boleh pantun buat bapak-bapak di sini. Pohon salam tumbuh di sawah, cakepnya kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali diambil Bang Irgi. Saya doain bapak-bapak kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah bisa nambah bini lagi. Amin, saya bilang aminnya kencang tadi. Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul mukarramin para alimil ulama, terkhusus jamaah masjid yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu sehat kabarnya? Mau masuk surga? Siap? Kata Rasul, al-mautu tuhfatul mu'min. Al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah hadiah dari Allah buat orang yang beriman. Ibu mau dikasih hadiah siang hari ini? Mati? Agak ngah pisan. Assalamualaikum. Hari ini kita bahas surat apa? Atin. Ayat berapa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan oleh Allah dia dengan serendah-rendahnya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi berapa banyak orang yang diberikan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah sudah menciptakan manusia dengan sempurna. Punya punya mul, punya punya Jadikan mulut itu untuk berdialog dengan mencari amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dijadikan fasilitas kenikmatan yang Allah berikan buat maksiat. Faham? Faham? Faham aja biar cepet. Bu, Pak, Bu, masih hidup? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak. Nggak ada harga diri, sesat, bahkan lebih hina daripada binatang. Wajar kalau binatang. Coba ibu bayangin. Ibu bayangin, bapak bayangin wajah monyet. Kok monyet lihat kemari? Astagfirullahaladzim. Enak nggak dilihat? Serem nggak?
Siapa yang bilang enak tadi? Kagak enak-enaknya. Monyet punya pikiran nggak? Rakus nggak hidupnya? Sholat nggak dia? Zakat nggak dia? Ada perintah Allah dia suruh berhaji tuh monyet. Kagak ada ceritanya dalam Al-Quran. Kenapa? Akalnya, pikirannya tidak ada. Kenapa? Dan kita hari ini diberikan makhluk yang paling sempurna. Laqad karamna bani Adam. Manusia, anak Adam mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mulia, sempurna ciptaannya. Amin ya rabbal. Tapi jadikan hati dan pikirannya untuk taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau diatur sama Allah. Allah perintah salat kita Allah perintah zakat kita Allah perintah kita untuk pergi silaturahim, Itulah kata Allah, ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ceramah kalau lapar begini. Lapar gua. Assalamualaikum. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, asalkan dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, dengan amalnya akhlisu a'malkum lillah. Semua kegiatan aktivitasnya karena lillahi ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, masih ada kesempatan kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang disebut amal soleh, bukan amal. Kalau amal itu perbuatan, kalau amal itu panjang angan-angan, tulul amal, panjang angan. Perbedaannya, maka ketika kita hidup dunia, maka lakukanlah memperbanyak nilai amal-amal soleh supaya kita bisa bedakan kita manusia. Dia Bu, Assalamualaikum. Makanya dikasih akal kita untuk dikasih hati kita untuk merasa. Jadikan wadah yang hari ini kita nikmati, hasil yang Allah berikan, Allah amanahkan, Allah berikan kepada kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Nanti ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia melakukan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka nanti kita akan melihat pahala-pahala yang Allah berikan sesuai apa yang kita lakukan. Pasti Allah akan memperlihatkan nanti di yaumil hisab pahala kita. Disitulah endingnya, apakah kita masuk surganya Allah atau bahkan mampir ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Masih ada kesempatan untuk mencari bekal yang terbaik, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Kata Rasul, hasaddu baina ummati sittin wa sab'in. Paling bantar hasaddu apa tuh? Bu, Assalamualaikum. Ibu ketahu geli banget. Pakaian udah diangkat. Hasaddu artinya panen. Panennya umatku paling bantar 60 sampai 70 tahun. Ada 80, 90 tahun ada, tapi tidak banyak. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh usianya berapa tahun? Assalamualaikum. Biarin Pak, kita tanya ke mak-mak di sini. Mak, sehat? Nabi Nuh usianya berapa tahun? 1000 kurang 50 berapa? 950 tahun. Biarin mak-mak yang ngitung, kita yang ngantongin bapak-bapak. Berapa tadi? Berapa Pak? 950 tahun. Ditanya oleh malaikat-malaikat Allah mengenai tentang kisah Nabi Nuh. Ya Nuh, atwalal anbiya'i umuran. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Berapa tadi? 950 tahun. Ya atwalal anbiya'i umuran. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Kaifa wajahtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup selama 950 tahun? Dijawab, qala wajahtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya merasakan hidup selama 950 tahun bagaikan kadarin, tempat tinggal, laha babani, yang mempunyai pintu depan, pintu belakang. Nah, berapa lamanya? Kematian itu singkat. Masih ada kesempatan untuk mencari bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Fatullah yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Sehingga kita dengan apa yang beliau telah sampaikan mudah-mudahan menjadi orang yang memanfaatkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai kendaraan untuk kita selamat bukan hanya di dunia tapi punya keselamatan di akhirat. Maka oleh karenanya pupuk semua amal kebaikan. Karena saat kita menanam kebaikan, Pak, insya Allah kelak di akhirat kita akan panen dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Amin ya Robbal. Baik, ada yang mau bertanya? Kurang kompak. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Septi, Pak, jamaah dari Masjid Al Muhajirin. Baik. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Silahkan, Bu. Ketika saya mempunyai hajat, Pak, kira-kira ibadah apa yang harus kita kerjakan agar hajat kita dapat terwujud? Itu saja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatullah, Masya Allah, pertanyaan dari Ibu Septi di mana beliau mempertanyakan langkah apa yang dia harus dilakukan saat ketika dia punya hajat. Silahkan Guru. Ibu Septi ya, pasti lahirnya bulan September. Benar Bu? Ya, artinya ketika kita ingin berhajat kepada Allah ada caranya kata Rasulullah. Ulama menerangkan sholat hajat 2 rakaat. Apa Bu? Sholat hajat 2 rakaat kemudian tidur keadaan suci. Nanti dikasih petunjuk sama Allah melewati mimpi. Yang kedua baca doa yang serius. Ibu punya anak. Perawan ada? Berapa umurnya? Nomor telepon ntar di belakang ya. Ya apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu baca. Allah yasir yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil aina umurona wa baligh maqasidana waqti hajatina. Ya Allah, mudahkan, gampangkan urusan kami ya Allah. Wa baligh maqasidina, ya Allah, kami berhajat, sampaikan hajat kami kepada Engkau ya Allah yang Maha mengabulkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima doa kami. Doanya khusyuk, jangan lagi doa tangannya ke atas lihat cicak kawin. Terus. Padahal lagi berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta hajat. Pertama tadi sholat hajat 2 rakaat. Yang kedua khusyuk, doa penuh dengan keyakinan, husnuzon kepada Allah, yakin hajat kita akan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sudah pergi haji? Mau saya kasih surat? Mau enggak? Surat tanah dijual. Ya, kalau kita berhajat, Allah yasir yasir, ya Allah, Engkau yang mudahkan kami. Allah yang mudabbir dabbir, ya Allah, gampangkan kami. Tutup kekurangan kami. Hari ini kami berhajat kepada Engkau 2 rakaat. Apa kita baca? Doa Nabi pertama, istighfar dulu sama Allah, Bu. Jangan asal doa aja, Pak. Assalamualaikum. Yang pura-pura budak, Pak. Apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan doa otomatis segala dosa-dosa kita pasti diampuni Allah Subhanahu wa. Makanya perlu ada duit. Perlu keyakinan dengan doa. Alhamdulillah. Baik Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Lalu misalkan udah berdoa nih Ustadz. Tapi bagaimana ketika misalkan udah doa, udah sholat, udah sungguh-sungguh. Dan ternyata dari apa yang kita harapkan itu tidak terwujud Ustadz. Lalu bagaimana kita menata hati kita untuk tidak menyalahkan Allah bahwa Allah tidak menjawab kita punya doa. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa. Ya, itu dah saya lupa sedikit. Artinya boleh jadi
yang kita cintai, yang kita inginkan, padahal buruk buat kita. Allah bukannya nggak ngobulin, ada maksud hikmah di dalam doa kita. Bukannya nggak mau dipenuhi hajat kita. Siapa sih yang kita minta kebutuhan kita? Tapi kalau itu baik kita minta mobil, misalnya Pak RT, mana Pak RT ada di sini Pak RT? Oh Pak RT, kita doain ya Pak RT kita jadi lurah di Papua. Mau? Artinya apa? Sampai di mana tadi ya? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita kepengen wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ketika kita cinta, kita sesuatu padahal buruk buat kita. Boleh jadi yang buruk padahal baik buat kita. Nah itu artinya kita jangan seakan-akan minta mobil, minta rumah yang megah. Biar kalau ngepel tuh bisa 2 menit. Siapa yang mau? Kita minta mobil Fortuner dan seterusnya, kita minta kepada Allah, boleh. Padahal itu buruk, yang tadinya pergi rajin ke majelis taklim, pas punya mobil jauh dari majelis taklim. Ibu mau? Nah, enggak begitu guru. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Fatullah yang telah membagi ilmunya. Maka betapa penting dan mulianya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan wa qalilam ma tashkurun, amat sangat sedikit mereka yang bersyukur. Tapi ketika kita merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita itulah orang termasuk yang dikategorikan bersyukur dalam pandangan Allah. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ada sesi curhat dengan para guru-guru kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita saksikan bersama guru kita Ustadz Hilmi Firdausi akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab insya Allah dapat hadiah 1 juta dari Luwak White Coffee. Dipotong pajak. Bentar, tahan. Pertanyaannya, apa surat yang dibahas hari ini? Apa surah yang kita bahas hari ini? Silahkan Bapak masuk ke atas stage ya. Terima kasih. Baik. Tumben biasanya ibu-ibu nih. Ini cepet Bapak, udah Pak? Siap Pak. Bapak siapa namanya? Yudi. Siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Ya saya ulang pertanyaannya ya. Apa surat yang kita bahas pada pengajian hari ini? Surat Atin. Surat Atin. Bener nggak kira-kira? Selamat Pak. Bapak dapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Terima kasih. Masih semangat semuanya? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Lagi di Cahaya Hati pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, kembali lagi sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke sesi curhat. Saya mau tanya kepada pemirsa dan jamaah di sini, ada yang mau curhat? Surang kompak bapak-bapak, ada yang mau curhat? Nah sekarang saya coba bapak-bapak, mungkin ada yang mau bertanya bapak-bapak. Silakan. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khudori jamaah Masjid
Jami Al-Muhajirin ingin bertanya kepada para asatid yang ada di sini. Baik, terima kasih Pak Udoli, silakan. Bila ada seseorang yang telah divonis oleh dokter dengan penyakit yang sangat mematikan, Baik. bagaimana cara kita untuk memberikan semangat atau harapan kepada orang tersebut? Demikianlah yang bisa saya pertanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan yang luar biasa dan penuh dengan kesejukan, di mana Pak Fudoli menyatakan bahwa bagaimana menyemangati orang yang sudah dalam divonis penyakit yang tidak ada kesembuhan, misalkan itu. Baik, silakan Ustadz Hilmi Firdausi. Masya Allah, Pak Khudori bukan Bapak kan? Kalau Pak Fudoli kasih nasihat Ustadz. Iya. Seringkali kita dihadapkan oleh kasus di mana ada saudara kita, mungkin tetangga atau kerabat kita divonis sama dokter. Wah, ini kayaknya 3 bulan lagi nih, ya. Atau ini kayaknya nggak tahan lama nih. Yang pertama harus kita sampaikan kepada beliau bahwa Bapak, Ibu tenang saja. Yang menentukan hidup mati kita bukan dokter tapi Allah Subhanahu wa taala. Berikan dia motivasi, tenang saja Pak. Justru dengan kabar seperti ini ada motivasi Bu. Ada motivasi kita untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Ya, dokter vonis kita misalkan 3 bulan. Selama 3 bulan selain ikhtiar penyembuhan, kita pun memperbanyak amal soleh. Nanti jika benar 3 bulan Allah memanggil kita, kita sudah siap. Kita sudah mempersiapkan kematian kita. Itu kematian yang paling indah. Kematian yang dipersiapkan. Karena banyak di antara kita Bu, Bapak Ibu sekarang ngaji. Saya mau tanya, nanti meninggalnya ngaji apa enggak? Belum tentu. Hari ini Bapak Ibu sedang beramal soleh, berbuat baik. Tapi kita enggak tahu nanti ujung hidup kita seperti apa. Begitupun di luar, ada orang maksiat, ada orang berbuat jahat. Jangan memvonis dia langsung ahli neraka, belum tentu. Karena kita tidak tahu ujung hidup dia seperti apa. Nah, si bapak ini tahu nih ujung hidup dia diprediksi oleh medis 3 bulan lagi. Maka itu sebenarnya kesempatan buat dia untuk mempersiapkan diri. Namun yang paling baik adalah motivasi, tenang saja Pak. Boleh jadi bapak yang divonis saya mati duluan. Iya kan? Tidak ada yang bisa mengetahui ajal. Yang harus kita lakukan semua di sini adalah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan jika nanti waktu itu sudah tiba, kita siap menghadap Allah dengan muka tersenyum. Mau ya Bu seperti Ibu ya? Mau mati husnul khotimah? Mau sekarang? Katanya mau. Katanya mau. Ditanya sekarang. Demikian apa ya? Terima kasih ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Lalu Ustadz, bagaimana Ustadz Hilmi kita menyiapkan, apakah bisa kita menyiapkan kematian yang husnul khotimah? Silakan Ustadz. Insya Allah ya, kita bisa mempersiapkan kematian yang husnul khotimah dengan catatan kita harus merasa bahwa kita bisa mati kapan saja. Ya. Kata pepatah Arab, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau kita beramal dunia, Pak, seakan-akan kita hidup lama-lamanya, Tat ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kalau urusan akhirat, kita ibadah kepada Allah seakan-akan kita mati besok pagi. Maka kematian adalah nasihat yang paling baik. Kata Rasul, aksir dzikrul hazimil ladzah ya'nil maut. Wahai manusia, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Yaitu kematian. Maka kematian adalah nasihat yang lebih baik dibanding nasihat para ustadz. Ingat mati, eling. Nah, setiap kita ingat mati, kita bisa mempersiapkan kematian kita dengan cara yang baik. Kalau ibu ingat mati, ibu nggak sempet mau mikir-mikir ngegosip, nggak sempet Bu. Ada yang gosip, lagi mati. Gosip gak? Enggak mungkin. Enggak jadi tuh. Enggak jadi. Enggak jadi. Makanya besok ibu kalau ada ngegosip, besok mati loh. Nah, diem tuh. Bapak juga demikian. Ketika mau ada yang ngajakin maksiat, ingat mati Pak. Karena itu teguran yang paling makjeleb Bu. Kalau ustadz nyuruh berhenti maksiat, belum tentu dia berhenti. Tapi kalau besok, lu ntar mati loh. Dia mati, diem langsung. Ya, maka yakinilah bahwa kematian adalah nasihat yang paling baik. Terus ingat mati. Kalau ingat mati terus kita akan eling
dan terus kita mempersiapkan diri kita dengan baik supaya husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Guru Hilmi Firdausi yang Masya Allah telah memberikan pencerahan kepada kita. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka saat kematian itu datang, tak ada manusia yang bisa menunda-nunda dan tak ada manusia yang bisa mempercepat kecuali semua izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mau curhat lagi? Kurang kenceng. Ada yang mau curhat? Oke, saya kasih hari ini ke bapak-bapak lagi. Silakan bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aris, jamaah Masjid Al-Muhajirin. Baik. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Aris. Apakah orang yang pasrah itu termasuk orang yang tidak ada harapan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, baik, Masya Allah. Demikian mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Guru Fatullah. Bapak Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah itu adalah ikhlas. Yang paling kita rasakan ketika kita diponis oleh dokter atau nggak dapat kerjaan, atau juga belum dapat jodoh. Pak Haris sudah kawin belum? Anak berapa Pak? Dari istri yang keberapa? Pasrah boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah semuanya kepada Allah. Kenapa? Pasrah itu adalah tingkatan tertinggi kita kepada Allah. Tapi bukan semata-mata kita pasrah nggak ngapa-ngapain, tapi harus ikhtiar juga. Kenapa? Setiap setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Boleh pasrah kepada Allah, tetap ikhtiar berobat kepada Allah. Cari kerjaan, yang belum dapat jodoh, ada janda di sini, mana janda? Banyak. Ikhtiar mau dapat duda. Udah tua. Ustadznya ganteng ya. Alhamdulillah. Boleh pasrah, boleh tetap ikhtiar merupakan dalam satu keimanan kita kepada Allah. Kata Rasul, akfaru yakdaru, pikiranmu adalah takdirmu. Yang menentukan itu adalah pikiran kita dan takdir kita kepada Allah. Kalau kita nggak berobat pasrah, mati urusan Allah. Ya mati. Nggak mau berobat tapi perlu adanya ikhtiar kita kepada Allah. Guna kita masih ada kesempatan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Likuli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Masya Allah, tabarakallah. Guru kita Ustadz Fatullah luar biasa sekali. Tapi bagaimana kalau begini Ustadz Fatullah? Ada ujian yang Allah uji kepada kita, tapi kita enggak selalu merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang kuat. Sehingga kita selalu berpikir, aduh kayaknya saya paling diuji deh di antara orang lain. Gimana memanai kalau kita selalu merasa paling diuji? Siap. Hidup merupakan adalah ujian. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menghampiri kita, betul? Jawab Ponce? Iya. Kenapa kata Rasul dalam sebuah hadis, inang izomil jazai mang izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian dan cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah paling cinta, paling sayang kepada masyarakat seorang hamba yang ketika Allah langsung berikan ujian kepadanya. Faman rodiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dari Allah. Dia sabar, ridho atas ketentuan takdir Allah dalam berupa sakit, berupa nggak dapat kerjaan, musibah, apapun takdir itu, apapun takdir tersebut. Faman rodiya, barang siapa yang ridho, falahur ridho, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, kita sudah ridho atas ketentuan takdir yang Allah timpakan kepada kita dalam bentuk ujian, pasti ada hikmah. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tawak, kalau pasrah, semua kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna waman sakhito. Nah ini sebaliknya guru. Barang siapa yang marah, nggak menerima ketentuan takdir dari Allah, marah, gerutu, baru tumbuh pisul di
udah marah-marah sama anak suami. Dasar lo suami nggak punya mata, nggak lihat nih ada bom atom di belakang. Jangan. Guru tuh marah, nggak terima dengan takdir yang Allah berikan berupa ujian kepadanya. Wa man sakhito falahu suqtu, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang model kayak begini tidak mendapatkan ampunan Allah, bahkan derajatnya Allah tidak angkat kecuali hanya mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah tabarakallah. Berarti Bu, setiap apapun kesenangan, ujian, kesakitan, penderitaan, sebetulnya itu adalah jalan di mana Allah pengen kita lebih dekat kepada Allah. Amin ya robbal. Nah, sekarang ada pertanyaan dari media sosial. Kita sama-sama saksikan. Ada, jadi bagi para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ingin bertanya langsung dengan para guru-guru kita. Dan insya Allah akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Salah satunya ada dari sahabat kita di media sosial. Pertanyaannya, Ustadz, saya dulu seorang sales yang sering melebih-lebihkan kualitas barang. Saya baru tahu itu tidak boleh. Lalu bagaimana cara berdagang ala Rasulullah? Silahkan Ustadz Hilmi Firdausi. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurang-urangi timbangan. Bapak Ibu, hati-hati dalam berdagang, jujur dalam berdagang. Rasulullah SAW jika berjualan selalu menyampaikan sesuatu yang apa adanya. Bapak Ibu sales mobil bekas, sampaikan Bapak Ibu ini saya jual mobil bekas banjir. Sampaikan apa adanya, saya menjual apa adanya. Jangan dibohong-bohongin, harganya miring padahal bekas banjir. Begitupun sebaliknya kalau ada yang di pasar jualan beras, jangan dipajang di atas yang bagus. Yang di bawahnya kutu semua. Nah, ya, jadi berdagang yang jujur. Terus gimana Ustadz, saya pernah seperti itu dulu. Taubat. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, janji tidak mengulangi, tambah segala perbuatan dosa kita dengan amal soleh. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah, bertakwalah dimanapun engkau berada dan iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Bapak Ibu kalau pernah berdosa dan kita pun pasti berdosa, kita bukan orang suci. Tenang saja, istighfar, mohon ampun, taubat, janji tidak mengulangi, dan tambal semua perbuatan buruk kita di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah Allah terima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh ditambahkan Ustadz Fatullah? Ya. Boleh. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafa mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta riba. Kalau semakin banyak-banyak semakin subhat akan menuju riba. Maka yang kita makan hasil daripada kecurangan seorang sales mengurang-urangi bahkan melebihkan, umpamanya harganya 50.000 dijual sampai 155.000. Kemudian dibawa pulang itu kepada anak istrinya, dibeli beras, beli telur, beli ini yang model mama gitu paling pintar, beli minyak, lah ibu. Tuh, gula disebut. Dibawa pulang tuh ke rumahnya. Hasil daripada riba tersebut, daripada kebohongan dia, ketidakjujuran dia, dibawa pulang hasilnya dan kemudian tidak ada yang namanya keberkahan. Kenapa? Allah paling benci orang yang tidak jujur. Sebagai seorang pedagang, pengusaha jujur. Karena Rasulullah dicintai oleh umatnya. Padahal Rasulullah ada di pinggir. Kenapa bukan di awal? Kenapa? Yang pertama Rasulullah kalau melayani umatnya, orang yang mau beli pelanggannya senyum Pak. Coba senyum. Bu. Cie. Senyum. Dicintai gak kita sama orang? Disayangi sama orang. Kenapa? Pertama orang mau beli sama kita senyum. Assalamualaikum Bu Saoda, sehat? Assalamualaikum Pak Haris, sehat? Kan gitu. Enak. Pertama jujur. Ini harga sekian. Kalau orang jujur sudah pasti disayang Allah. Dia mendapatkan ampunan. Pahala di sisi Allah menjadi amal terbaik ketika rezeki yang halal. Dia pulang balik ke rumah, Allah sudah mengampuni. Karena dia dengan kejujurannya jihad di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal
Amin. Jadilah pedagang yang jujur ya guru ya. Yang ikhlas, yang jujur, yang sifatnya qanaah. Selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Fatullah, yang dimana Allah mengajarkan kepada kita arti sebuah kepasrahan, arti sebuah ikhtiar, bahwa derajat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah sudah redho dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah keredhoan Allah itu akan membuat kita menjadi orang yang selamat di dunia, lalu keselamatan dunia ini membawa keselamatan akhirat kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Setelah ini kita akan curhat kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, para jamaah sekalian, alhamdulillah di sesi kedua ini kita akan sesi curhat kembali, yang insya Allah nanti akan langsung dijawab tuntas dan mudah-mudahan jadi pencerah dan penyejuk dalam segala kehidupan kita semua. Kali ini ada pertanyaan dari sosmed yang insya Allah akan kita saksikan sama-sama. Dan tentunya bagi para pemirsa yang penasaran dan ingin bertanya kepada para guru-guru kita di Cahaya Hati Indonesia, silahkan boleh di DM di Instagram Cahaya Hati Indonesia, yang insya Allah nanti ketika pas kami tayang dalam program Cahaya Hati ini akan kami sampaikan kepada guru-guru dan insya Allah akan dijawab tuntas oleh pengisi Cahaya Hati Indonesia semuanya. Nah, kita ke sosmed sekarang. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjadi istri yang soleh jika suami malah selingkuh dan juga main judi online? Saya nasihati malah saya yang dibentak. Silakan Ustadz Hilmi Firdaus yang paling spesial nih jawabnya. Masya Allah. Cek. Ya, ini curcol ya, curhat ya, curhat colongan ya. Ya Allah, gimana kalau kita dapat rezeki suami yang kayak begitu, Bu? Ya, rezeki ya? Iya, rezeki itu ya. Rezeki untuk apa? Untuk kita sabar. Benar. Iya, sabar. Terus gimana caranya Ustadz? Kadang-kadang makan hati Ustadz ya. Kalau hati disemburkan enak ya, direndang enak. Ini kayak suami kayak begini, gimana cara menghandlenya? Yang pertama Ibu, dalam agama kita ini tetap berlaku bahwa suami itu ridho yang membuat istri ke surga. Ya, kullu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Kata Rasul, kalau ada ya istri meninggal dunia, suaminya ridho, masuk surga. Ya, maka status ridho suami itu menggantikan status ridho orang tua. Ibu sebelum menikah, kita sebelum menikah maka ridho orang tua. Ridallahu fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho orang tua, murka orang tua. Namun ketika ibu menikah, maka status ridhonya pindah ke suami. Permasalahannya suaminya syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua suami sama. Contoh di sini suaminya suka main judol, atau judi online, suka pinjol juga mungkin, atau suka bermaksiat yang lain. Dinasehatin malah dibentak, ala lu baru ngaji sekali aja udah kayak ustazah gitu ya. Gimana cara menghandlenya? Begini Bu, yang pertama, kalau suami kita suka maksiat tetap kita ingatkan, tapi mengingatkannya Ibu jangan sebagai ustazah. Papa sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, kata Ustadz Fatullah, jangan, itu biar kita aja ya Tat ya. Ibu-ibu tetap sebagai istri. Pak, tadi kan mama ngaji, ada Ustadz Hilmi, Ustadz Fatullah, Ustadz Abe. Katanya kalau suami soleh itu ridhonya bisa membuat mama ke surga. Papa tolong dong jadi suami soleh, biar mama masuk surga gara-gara ridho papa. Kan enak sambil dipijitin. Semua tergantung cara penyampaian kita Bu. Ya, kita tetap layani dia. Walaupun kita tahu dia bermaksiat.
Tapi tetap kita sebagai suami istri yang taat. Akhirnya dia akan malu sendiri, Bu. Tapi kalau ibu berlaga sebagai seorang ustazah, apalagi seorang hakim yang langsung Pak, neraka Pak. Neraka mulu kerjaannya. Ustadz aja kadang-kadang gak berani langsung nunjuk orang neraka. Ibu nunjuk neraka ke suami, jangan. Ibu tidak akan mendapatkan penerimaan, ujung-ujungnya malah dibentak sama, lu doraka sebagai istri lu, berani nasihatin suami. Nah, berantem akhirnya. Maka sampaikanlah nasihat dengan cara yang bijak, sambil nunggu moodnya bagus, dipijitin, dikasih minum kopi dulu, ngeteh dulu. Papa mau capek nih, papa mau minum kopi, mau makan, mau mandi, apa mau dimandiin dulu, misalkan begitu. Ya, pokoknya buat dia happy, senang, moodnya bagus, baru ibu sampaikan nasihat. Demikian. Masya Allah, tabarakallah, Bu. Tuh begitu, jangan ngomel-ngomel, ya enggak? Ini mama laki romanya, sentak sengor terus. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Sekarang gini Ustadz Hilmi, saya pertanyaan saya balik. Ceritanya kalau ada istri, suami yang nasehatin ke istri. Istrinya tiap hari live terus di media sosial. Masya Allah. Bagaimana nasehatinnya tuh? Sebenarnya semua nasihat itu, cara mendelivernya, cara mengirimkan message itu, nasihat itu sama semua, Tan. Sama. Kita ke orang tua pun bisa menasihati dengan cara yang benar. Apalagi suami ke istri. Ya, satu statusnya memang suami kepala rumah tangga, tapi juga nggak gitu-gitu amat. Ya, jangan sampai suami menjadi diktator. Tetap kalau dia ingin menyampaikan ke istri, tunggu mood istrinya baik dulu. Apalagi wanita itu, Tan, swing mood. Moodnya bergerak mulu. Misalnya sedang PMS, kacau tuh. Ya, ibu lagi PMS itu jangan nasihat kebaikan, Bu. Kita ngomong yang nggak berupa nasihat pun kadang-kadang dia sensitif. Ya, maka tunggu mood istri kita sedang bagus. Kalau mau kasih nasihat itu perbaiki moodnya dengan cara bawa kalung, bawa gelang. Iya, ajak ke mall. Mau ajak ke mall. Cekotin bayarin. Cekot bayar. Mama mana mana toko ini online sini. Cekot ini doang. Cuman di like doang. Kapan mau dicekotnya? Ini papa cekotin semua. Papa baik banget. Udah happy, udah senang. Baru dimasukkan nasihat. Ya, semuanya Bu, ke anak kita juga demikian. Menasehati orang juga menasehati tetangga. Teman sepengajian, Bu. Jangan menasehati ya di ruang publik nih, ibu misalkan, mohon maaf nih, ini boleh panjang kita ya. Misalkan ibu nasihatin temannya, ibu tadi kok pengajian begitu sih bajunya, Bu, jangan di grup WhatsApp. Ya ibu kalau ada yang nggak suka dengan temannya, mendingan japri aja. Tapi saya bahkan tidak merekomendasikan japri, enaknya ketemu langsung, karena bahasa WA sama bahasa langsung tuh beda. Ibu kalau pengen nasihatin teman karena sayang, nasihatin di warung bakso. Bu, itu di Gang BDB depan tuh, Bu, ada warung bakso baru, yuk ke sana saya traktir. Bener tumben, iya bener. Ibu traktir bakso sampai dia kenyang, udah happy kan, makannya banyak, gratis, happy tuh dia. Baru kasih nasihat, itulah cara menasehati, bukan mempermalukan. Masya Allah, tabarakallah. Bu, kalau punya suami lembut begitu enak apa enggak? Ada yang suaminya baik, ada yang suaminya pelit, ada. Mana orangnya? Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Ustadz Hilmi Firdausi jadi pencerahan buat kita semua. Amin ya robbal. Selanjutnya kita curhat. Ada yang mau curhat? Sekali lagi, ada yang mau curhat? Oke, silakan Ibu. Nah, boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yeni dari Majelis Talim Masjid Al Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya ada teman yang berhutang pada saya, tapi dia sedang kesusahan. Apakah saya boleh menagihnya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Kita tahu teman punya utang, kita juga lagi butuh. Bagaimana lagi, tetap kita pengen nagih karena kita butuh. Silakan Ustadz Fatullah. Ini kayaknya curhat dia. Bu, kadang-kadang orang yang kita hutangin, kita tagih, galakan dia, betul? Benar Bu? Ada di sini orangnya?
Di sini kagak ada, bukan orang sini, kejadiannya di sono. Artinya kita menagih dengan cara yang berakhlak. Sesuai dengan syariat tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ketika orang berhutang kepada kita, pada jatuh temponya, maka yang pertama adalah makanya perlu adanya ada akad perjanjian. Kalau bahasa kerennya MOU, Ibu paham MOU? Tanggal berapa, hari apa mau dibayar. Artinya ada keseriusan tanggung jawab orang yang kita hutangi. Dan ketika jatuh tempo, wajib kita untuk mengingatkan. Betul? Menasehati. Assalamualaikum Bu Ros. Mana Bu Ros? Ada guru sini. Ada Bu Ros di sini. Bu Ros sini. Ya udah Bu Susi dah, Bu Susi. Ada kebenaran. Iya. Iya. Guru bilangin guru. Terkadang karena hutang piutang, minjam meminjam bisa saling ada pertumpahan darah. Makanya adanya dengan akhlak untuk menagih dengan cara yang baik. Sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Pertama adalah kalau pakai WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih gambar emoji yang model ketawa. Emoji apa emoji? Emoji. Ya pokoknya itu dah. Iya. Buka sama emak-emak. Iya. Bu, pertama kirimin emoji yang lagi ketawa. Gimana Bu Septi? Ada Bu Septi di sini ada. Ada terus ya Allah. Ya ada semua di sini ya. Emang dia mantan RW sini kayaknya. Iya. Sampai apa? Kayaknya dia mantan lurah ini. Gimana kabarnya Bu Yanti? Ada juga. Semua nama ada di sini. Masya Allah. Yaudah, Bu Saida dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya sambil ketawa alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur dan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, baru pakai voice note. Kalau nggak dijawab juga, Assalamualaikum, pakai senyum. Kan kelihatan, kedengeran kan? Orang yang marah sama orang yang tidak. Karena orang berakhlak dan orang yang tidak berakhlak, cara dia menagih hutangnya berbeda. Kalau orang yang sering mengaji, dia faham dan mengerti agama, pasti dia sayang dengan sahabatnya. Ketika jatuh tempo, diingatkan lewat voice note bisa. Kalau saya, kalau negor orang itu nasihatin orang, pakai voice note Bu, biar nggak salah paham tadi. Benar guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sauda sehat kabarnya alhamdulillah ini baru Bu, mohon maaf. Ini kayaknya saya lagi ada keperluan. Anak saya butuh mau bayar kuliah dengan hati-hati Bang supaya tidak ada menyinggung perasaan orang yang kita hutangi. 2 kali ya udah kita maklumin mungkin dia belum ada uang untuk membayar daripada hutang kita. Seandainya kan banyak di media sosial tuh. Bahkan yang ditagih yang datang ke rumahnya dicaci maki padahal dia ngutang sama orang yang dihutangi. Betul? Marah. Maaf ya, maaf lahir batin. Kadal muka lo. Kasihan nggak? Kita kalau kita punya hutang kita sadar. Ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Allahumma ya Guni ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Agenina dan seterusnya kita minta kepada Allah agar kita kaya. Dimampukan oleh Allah bisa bayar hutang. Dan orang yang kita hutangi harus dengan akhlak cara menagihnya. Dengan senyum Bu datang ke rumahnya Assalamualaikum. Mungkinkah dia alasannya padahal orangnya pergi kondal ngumpet di pinggir pintu. Di pojok. Bilangin no mak nggak ada. Ada model kayak gitu mama di sini? Nggak ada di sini Goro. Di sono. Nggak ada. Jadi dengan akhlak ya Bu ya. Dengan senyum. Kenapa orang kan sakit hati terkadang nagihnya kita kepada orang kita hutangi itu dengan kekerasan. Udah jatuh tempo nih. Gue lagi perlu duit. Kok lu melamar kalau nggak begini lu nggak tahu diri lu. Nah, marah nggak tersinggung nggak bisa dan pada akhirnya apapun menjadi spontan. Kan di kejadian banyak tuh. Saya nggak nyebut daerah mana. Tapi yang dia tagih
kemudian bawa parang ditebas satu keluarga. Padahal dia yang punya Nah, makanya kita jangan sampai kejadian seperti itu, harus dengan tersenyum. Langsung datang ke rumahnya, berikan, ibu jatuh temponya mau kapan. Kalaupun udah itu yang terbaik adalah sedekahin, tuh kata Allah. Ibu mau sedekahin orang yang punya hutang sama ibu? Ya guru, lemes. Romanya berat jawab sedekahin ya. Jadi begitu guru, iya. Harus dengan akhlak menagih. Jangan sampai emosi. Terima kasih banyak Guru Fatullah. Boleh ditambahkan Kiai Hilmi, silahkan. Bu, hutang itu yang bisa mengganjal kita. Walaupun kita mau sejengkal lagi masuk surga. Walaupun kita meninggal dalam keadaan syahid. Hati-hati dengan hutang. Ya, pahala kita, sholat kita segala macam nggak bisa tuh Bu. Ya. Makanya kan kalau ada yang meninggalkan, ini bapak saya meninggal dunia, saya ahli warisnya, siapa di sini yang pernah bapak saya utangin, ya? Artinya apa? Untuk memudahkan sang jenazah supaya nanti nggak ada hambatan. Ibu ya, maka ibu sekarang jangan suka ngutang deh Bu. Apalagi sekarang ngutang dipermudah gara-gara ada benda kecil ini ya. Ya walaupun namanya keren-keren sekarang, pay later. Nah itu utang juga. Guru, tanya ini seragam udah pada lunas. Nah, iya kan? Ibu saya pemimpin Majelis Taklim di Depok. Sama tuh, kalau seragam mama semangat. 12 kali dibayar. 6 kali udah kabur gak ngaji lagi. Nah, hati-hati ibu ya. Hutang tidak bisa dibayar dengan amal kita. Maka selesaikanlah hutang. Walaupun sudah sekian lama. Ada kemarin jamaah saya anak muda Ustaz tanya gini. Ustaz dulu saya pernah darmaji waktu sekolah. Tahu darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Beli bakwannya 5. Itu, tapi dia ngaku cuma 1. Udah setua ini Ustaz. Kenapa Bu? Ibu pernah? Pernah. Iya. Tapi zaman dulu itu pelakunya. Ya. Zaman dulu SD udah kuliah sekarang gimana? Datengin ibu kantinnya. Nah, udah cari ahli warisnya. Minta ridhonya. Jangan gara-gara 5 bakwan ibu ke neraka nanti. Iya. Hati-hati dengan hutang kita. Ya, hutang itu masalah kita dengan manusia. Kalau sama Allah kita bisa istighfar. Taubat, minta ampun, Allah ampuni enggak? Insya Allah. Tapi dengan manusia belum tentu. Maka pesan saya pada Bapak Ibu semua, kurang-kurangin ngutang. Walaupun ke warung tetangga. Bu, ngutang itu bisa memperburuk silaturahim Bu. Ibu pernah ngutang sekali, terus bayarnya lama. Ya, walaupun dibayar juga, nanti lama-lama ibu akan jelek hubungannya. Setiap ibu WA dia, orang udah curiga. Tumben WA. Ibu baru ngetok, assalamualaikum. Bah, dia datang. Ya kan, Dek bilangin mama nggak ada. Gitu ya. Karena udah terkenal ibu sebagai ahlul hutang. Nah, ya, maka Bu jangan suka ngutang. Kurang-kurangin berhutang. Baik, terima kasih banyak Guru. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas semua pemaparan Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Fatullah yang insya Allah ini bisa jadi bekal dalam hidup kita. Kalau kita pengen bisa hidup bahagia, jangan pernah banyak berhutang. Karena kadang hutang ini bukan cuma urusan dunia ternyata, tapi dari hutang itu bisa menjadikan kebangkrutan akhirat kita. Nah, tetap di Cahaya Hati. Lagi di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, ibu para jamaah sekalian, kali ini kita masuk pada sesi ngaji bersama Ustadz Munawir dan kita akan pada masuk segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir. Silahkan Guru. Sungguh aneh. Nih Pak, umuran saya nih Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal ngacir udah ngedenget.
Ya Allah, orang bojong begini amat ya Allah. Jawab bareng-bareng ya Bu ya. Biar dapat syafaat. Alhamdulillah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Wong kok ngene kodi. Nih Pak, kalau ngibur begini Pak, Masya Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ayo dong Bu, jawab yang bareng ya Allah. Biar kompak, biar kompak. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan para jamaah yang ada di Masjid Insya Allah masuk Mau sekarang apa besok Bu? Kalau saya duluan nggak apa-apa. Saya duluan nganterin ya Pak ya. Ya Allah, alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kearibahan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin insya Allah barang-barang dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari qiyam. Insya Allah nik. Alhamdulillah. Makanya sering baca sholat. Alhamdulillah. Itu bawa pampers apa enggak Bu? Ya Allah. Nyamber mulu ya? Iya ya. Ya Allah. Nah para pemirsa, kita tidak ngajarin tapi ngaji bareng dengan Munawir, dengan guru kita Ustadz Abai. Ya nggak tahu. Gue yang nge-brief lu ya. Abe Gifran. Abe Gifran. Understand? Nah makanya kita kalau ngaji bareng-bareng kita coba dulu nadanya dulu ya. Makanya kalau baca Quran pakai sendal. Mau kemana itu pakai sendal? Emang di Bojong ada yang baca Quran begini-begini? Ya Allah. Coba mama. Tuh 2, 3. Kompak bener, coba bapak-bapak deh. Oh, subhanallah. Bapak-bapak nih, dengerin ya Bu ya. Dengerin bapak-bapak ya Bu ya. Lemes atau kuat ya. Papa. Tuh 2, 3. Luar biasa. Luar biasa ya, Masya Allah. Yuk kita masuk dalam surah Al-Lail, yaitu ayatnya number 3. Understand? Yes. Number 3 nggak tahu, nomor telu. Ya kan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. 1, 2, 3. Allah berantakan bener sih ya Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Tuh 2, 3. Perhatikan para pemirsa dan juga jamaah Al-Muha. Insya Allah pintar baca Al-Quran. Biar dapat syafaat Al-Quran. Apa aja anak-anak dia susah amat ya Allah. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Makanya ada laki, ada
Anak bletan anakku. Anak elor anak kidul. Ada langit, ada kaya, ada miskinnya kenceng banget dong. Ya Allah. Makanya hidup di dunia ini berpasang-pasang. Makanya ada yang ganteng, ada yang menang, saya menang. Alhamdulillah. Ya iya, hidup dunia berpasang-pasangan. Lah kalau dewekan mohon maaf ya Pak ya. Kalau dewekan kagak ya coba ada tetangga ngomong, apa enaknya jadi bujangan? Ntar dulu. Kemana-mana sendirian, bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Nih Pak, kalau suruh nyanyi pinter semua. Kenapa? Ini seumuran saya Pak. Bapak percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya? Nih survei membuktikan. Ada kereta api. Ya Allah, seumuran saya nih Pak, Masya Allah. Nah para pemirsa, nah di sini ada huruf apa ini Pak? Huruf apa? Huruf? Lidahnya digigit Bu. Apaan? Zal. Ibu kan biasa digigit kan? Lah ya benar Bu RW, bisa aja ya Allah. Zalizuzal. Ayo coba digigit. Zal. Nah, dan kemudian di sini ada tasydid, maka dibaca nabroh. You understand nabroh? Ini bengong semua sih ditanyain. Ngangkat, diang. Khalaqal. 1, 2, 3. Nah, biasa dibentak kan Bu? Ibu suka dibentak apa enggak? Alah kata siapa? Allah. Ya. Lah mohon maaf Pak. Ya Allah. Coba Ustaz Abdeh suruh baca nih. Nih sebelah sini nih. Oke, siap. Nih yang pakai kerudung. Nah, yang mana? Yang itu tuh. Iya. Ayo 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Allah. Udah? Oh, nomor lanjutannya. Inna sa'yakum lasyatta. Ya Allah. Coba Bapak namanya siapa Bun? Depi. Oh, Devi. Cinta yang kedua. Nah sekarang bapaknya nanya tadi, Masya Allah, kita lihat. Ayo Babe. Nah, nih guru kita. Ayo Allah. Oke, cakep. Oh, belum ya Pak ya? Belum. Ayo silakan Pak. 1, 2, 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sya'yukum lasyatta. Sadaqallah. Allah. Namanya siapa Pak? Deswin. Siapa? Deswin. No Desi. Deswin. Ya Allah. Hah? Sono kan Devi. Ini Deswin. Lah kan 11-13 Bu. 12-nya kejauhan. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah para pemirsa, tadi udah dicontohin nama Pak Devsin ya. Devsin. Ya. Nah sebetulnya kita kadang-kadang juga miris ya Pak ya. Kita Islam dari kecil biasanya kan. Membaca Quran banyak yang belum pada. Kadang-kadang suka nyibukin tentang
Ngibukin tetang. Padahal kalau sibuk dengan Al-Quran jaminannya sur. Ya Allah, kepingin masuk surga Bu? Ngaji. Ya Allah. Nah, ayat yang keempat, di sini kan ada nun bertas. Itu bacanya di haisum, dihid. 1, 2, 3. Nah, itu kalau begitu pinter. Ya Allah, ini namanya TK Pak. Taman kawak-kawak. Ya. Inna, 1, 2, 3. Panjangnya 1 alif aja. 1A. Alif. Inna sa'yakum kafnya hames. Jadi ada kakiku kukang kanikak kena minal mukni ngikutin ketawa buah. Ya Allah, nggak apa-apa Bu, ketawa berkah ya. Berarti namanya ketawa sehat, jangan sampai diketawa. Ibu mau diketawain nggak? Begitu ya. Ada di tengah ada yang latah, ya ilah. Nah, kalau dilatah begitu, masya Allah. Nah, di sini di dalam kitab Tuhfatul Atfa, Hidayatus Sibyan itu dijelaskan. Wa ghunnatun qad ajabuha abada filmi miwan nuni idza masyud sudah maksud tidak ya, maksud kalau ada nun bertasdid Pak kenceng salah lagi Pak. Ya Allah. Tapi mendingan dengan kesalahan itu. Apa sih? Oh dengerin Bu. Kalau ngaji jangan takut salah. Kalau ngaji salah masih diampun. Ya Allah lah, kalau ngaji dewek baru tuh. Kalau salah berdosa. Lah kan bahasanya begitu kan. Kan dalam qiraah sabah kan ada tuh kalau baca wadduha wallaili idza saja. Ya Allah. Lah kan qiraah sabah begitu kan? Ada yang baca begitu. Makanya itu yang kita kan ngikuti Imam Hafiz ya bacanya. Inna sa'yakum lasyatta. 1, 2, 3. Ini sama nih nabroh ya. Di sini diangkat ya, diang. Ibu suka diangkat? Allah ya kan agak dibentak ya, agak dibentak. La syatta. 1, 2, 3. Oke, nah kalau ngajinya begini kan enak. Nanti kalau nadanya lupa di rumah nanya sama bapaknya. Apa begitu ya. Lah ini bukan bercanda. Lah emang bener kalau nggak begini nih mohon maaf 3 menit kalau lempeng baik ngantuk yura. Makanya yang penting Al-Qur'annya tidak buat untuk main Ketika lagi baca Al-Quran tetap seperti itu. Bacanya pakai seni. Dengan seni jadiin indah. Dengan yang cantik jadi Allah ya Karim. Alhamdulillah. Nah kesimpulannya yuk kita teliti ketika kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu memang aset buat kita. Berdialog langsung dengan yang maha kuasa. Setiap huruf ditambah nilainya 10. Coba kalau kita ngasih duit 1 juta sama orang. Kira-kira oval apa enggak Bu? You know oval? You know oval? Gak ngerti? Waduh sama berarti. Ya Allah. Gitu. Jadi kalau kita sodako duit kan masih susah ya Bu ya. Apalagi kelas saya Bu. Kelas
Kelas saya sama berarti. Jadi kelas saya gitu ngeluarin duit juga susah. Makanya yuk gelutin dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Quran insya Allah kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah biasanya kalau di sini kalau doa tangannya diangkat apa enggak? Angkatnya 1 apa 2? 2. Ada minta begini ada? Gitu diangkat, coba diangkat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pencerahan, ilmu, wawasan yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir yang tentunya selalu membawa gebrakan yang baru. Betul Bu? Semoga ilmu yang beliau sampaikan manfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang beliau pun berikan kepada kita ada dalam keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Munawir. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kita semua, bil khusus diantaranya Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Fatullah yang telah menyampaikan dan membagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau ada keberkahan dan manfaat buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang selalu setia membersamai program Cahaya Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan buat kita semua. Jangan lupa terus tetap saksikan Cahayati di iNews TV. Saya Abi Gifran undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أنقل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
wasallam. Alhamdulillah.